Om Swastiastu, salam harmoni, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ninyoman Parwati. Saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, di mana hasil penelitian kami itu berjudul ya, ini jadi hasil penelitian kami berjudul jenis-jenis kearifan lokal Bali sebagai sumber belajar dalam pengembangan model pembelajaran berorientasi karakter positif siswa. Nah, tim peneliti ini adalah saya sendiri dengan anggota Bapak I Gusti Putu Suharta. Kami dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah sesuai dengan program pemerintah, itu ada 18 nilai karakter bangsa yang dikemukakan oleh Mendiknas. Ya, di antaranya adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, dan seterusnya sampai peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, kemudian berdasarkan penguatan pendidikan karakter, itu ada yang bersumber dari Pancasila, itu ada 5 nilai karakter utama, yaitu religius, rasionalisme, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Nah, berdasarkan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, maka sampai saat ini masih ada beberapa masalah yang kita jumpai terkait dengan penguatan pendidikan karakter ini. Ya, diantaranya adalah adanya pemerosotan nilai-nilai karakter sebagai akibat dari adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi dan adanya era kebiasaan baru akibat dari adanya wabah virus COVID-19. Dan selain itu juga adanya culture shock dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda sebagai dampak dari adanya pergaulan antar budaya. Nah, kalau kita simak, maka permasalahan itu terjadi berakar dari kalau kita lihat selama ini konteks institusional sekolah masih belum secara optimal mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Kemudian strategi indoktrinasi masih digunakan, kadar pemberian teladan masih perlu ditambah, fasilitas nilai untuk melatih kemampuan membuat keputusan tidak banyak digunakan, pengembangan keterampilan hidup atau soft skill itu belum maksimal, sumber-sumber belajar yang berkembang di masyarakat belum diberdayakan dalam pembelajaran, khususnya terkait dengan budaya lokal yang adiluhung yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Kemudian iklim pendidikan karakter belum kondusif. Nah, berdasarkan beberapa permasalahan tadi, jadi antara harapan dan permasalahan yang terjadi, maka melalui penelitian ini kami ingin mengidentifikasi jenis-jenis kearifan lokal Bali khususnya yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber belajar. Kemudian menghasilkan kajian yang valid tentang pola pengintegrasian jenis-jenis kearifan lokal dalam model pembelajaran inovatif. Nah, di sini kami akan membuat draft kajian untuk mengembangkan suatu model pembelajaran yang kami beri nama model pembelajaran PAS. Itu merupakan singkatan dari Proactive Action dan Sharing. Nah, sebagai tujuan jangka panjang dari penelitian yang kami lakukan ini adalah terbentuknya karakter positif siswa. Metode penelitian yang kami lakukan adalah penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Subjek kegiatan penelitian ini atau subjek penelitian ini adalah guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa,
tokoh-tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, studi dokumen, dan literatur. Nah, subjek penelitian itu kami tentukan secara kursif sampling dengan memperhitungkan kualifikasi pendidikan dan umur. Keseluruhan subjek penelitian itu berjumlah 100 orang. Data penelitian ini dalam bentuk kualitatif. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan itu adalah observasi, penyebaran angket, dan wawancara. Nah, dengan demikian, maka analisis data yang dilakukan adalah menggunakan analisis data kualitatif dengan rangkaian kegiatan, reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan menarik kesimpulan. Sebagai hasil dari penelitian yang kami lakukan adalah jenis-jenis budaya lokal yang telah kami identifikasi atau kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai sumber-sumber belajar itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah penggunaan materi pelajaran secara informal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contohnya adalah etnomatematika, yaitu penggunaan matematika secara informal dalam kehidupan masyarakat yang bisa kita jadikan atau angkat sebagai konteks dalam pembelajaran. Ya, sebagai contohnya adalah bermacam-macam bentuk bangun datar yang digunakan sebagai sarana upakara Banten di Bali. Jadi misalkan dalam membuat canang sari, itu ada konsep lingkaran di situ. Kemudian dalam membuat ceper, itu ada konsep persegi panjang. Kemudian di masyarakat Bali juga membuat bangunan-bangunan, ukiran-ukiran, itu kalau kita lihat ukiran pintu rumah, kemudian jendela, itu menggunakan konsep pencerminan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kearifan lokal teologis, yaitu pembentukan sikap religius melalui menjaga keharmonisan dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana masyarakat Bali itu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, nah itu kita angkat sebagai konteks dalam pembelajaran. Ya, bagaimana mereka menjaga tempat-tempat suci, bagaimana saling menghormati antar sesama agama yang dianut. Nah, itu kita angkat sebagai konteks pembelajaran. Kemudian ada kearifan lokal sosial. Jadi di sini terkait dengan sikap dan kebiasaan dalam menjaga keharmonisan dengan sesama yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, baik di situ berupa pesan-pesan atau slogan-slogan yang disampaikan oleh orang tua dari generasi ke generasi yang banyak mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai adiluhung. Itu perlu kita lestarikan, kita angkat sebagai konteks atau konten pembelajaran nanti. Kemudian kearifan lokal ekologis, yaitu sikap dan kebiasaan dalam menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Jadi bagaimana masyarakat Bali menjaga keharmonisan antara manusia dengan lingkungannya, bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Ya, jadi di Bali ada dikenal sebagai tumpek uduh, yaitu menghormati tumbuh-tumbuhan layaknya menghormati diri sendiri. Kemudian ada namanya tumpek kandang, ya, bagaimana memperlakukan binatang itu layaknya memperlakukan diri sendiri. Nah, itu sebagai wujud dari masyarakat Bali itu menjaga keharmonisan dengan lingkungan alam di sekitarnya. Nah, itu semua kita angkat sebagai konteks dalam pembelajaran. Nah, agar dari sumber-sumber belajar ini mereka bisa mempelajari, anak-anak itu bisa mempelajari materi yang sedang mereka pelajari dikaitkan dengan budaya atau lingkungan sekitar mereka. Nah, sehingga mereka bisa belajar materi sambil menghayati nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyangnya atau yang berlaku dalam
masyarakat lingkungan sekitar mereka. Nah, kemudian kami juga telah menghasilkan draft kajian pengembangan model pembelajaran PAS yang kami sebut istilahnya seperti itu ya. Jadi itu singkatan dari proaktif, kemudian action, dan share. Nah, proaktif itu kalau di Bali itu kami setarakan dengan saling asah. Nah, bagaimana itu? Jadi siswa secara mandiri atau kelompok mengumpulkan informasi terkait dengan konsep yang akan dipelajari dari berbagai sumber. Ya, antara lain sumber belajar yang tersedia di alam sekitar atau lingkungan siswa, dari unsur budaya, kearifan lokal di sekitar siswa, referensi tertulis atau sumber lisan atau penutur dari orang-orang yang kredibel, dan sumber-sumber online atau internet. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah siswa melakukan kegiatan eksplorasi konsep. Nah, ini dilakukan dengan mengaitkan kegiatan yang dilakukan dalam tahap proaktif dengan materi pelajaran yang dibahas, kemudian melakukan diskusi sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan setempat. Jadi di sini kami kita harus menyisipkan ya nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat sekitar, kita bawa ke dalam lingkungan pembelajaran, ya, agar mereka bisa menghayati nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian, itu dalam rangka menemukan konsep yang dipelajari secara mandiri atau tanpa atau sesedikit mungkin mendapat bantuan orang lain. Nah, itu kita tekankan, belajar secara mandiri. Nah, kemudian share atau saling asuh. Nah, di sini siswa menyampaikan semua temuannya dalam tahap action. Menyampaikan temuan, pendapat dengan prinsip semua bisa berpendapat. Nah, terlepas dari unsur benar atau salah, yang terpenting adalah alasan yang disampaikan. Ya, jadi di sini kita bagaimana mereka bisa saling asuh dengan temannya, kita didik sejak dini ya dari bangku sekolah itu. Kemudian bagaimana mereka menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang menyenangkan, saling menghargai pendapat teman. Kemudian kita juga tekankan kepada bagaimana mengembangkan seni berkomunikasi. Nah, sehingga pada akhirnya mereka akan mampu menemukan konsep yang dipelajari secara mandiri dengan cara-cara yang beretika. Itu penekanan dari model pembelajaran yang kami kembangkan. Ya, jadi demikian hasil penelitian yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri presentasi ini dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.